نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin setiap Ahad malam. Malam hari ini khusus kita akan mengkaji tentang mukjizat Al-Quran, tentang wahyu Allah yang terakhir yang diturunkan kepada para nabinya, dan tentang mukjizat paling agung yang pernah ada diturunkan kepada para rasul dan para nabi. Sebelum kita mengkaji dan membahas tentang mukjizat Al-Quran dengan panduan dari surat Al-Baqarah ayat 23-24 dan surat Hud ayat 1, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang kehebatan Al-Quran, keagungan Al-Quran menurut orang musyrik ahli syair yang paling terkenal pada waktu masa Rasulullah SAW berada di Mekah. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW di Mekah, dahulu para pemuka Quraisy itu semakin geram dengan dakwah Rasulullah. Lama-lama kesel, ini Muhammad dakwahnya semakin gencar. Kalau dakwah Islam semakin naik, biasanya kebatilan ikut semakin gencar ingin menghancurkannya. Di mana-mana begitu. Kalau udah Islamnya kelihatan, udah mulai diacak-acak, dihancurkan. Dulu begitu. Ketika Rasulullah SAW semakin gencar dakwah, akhirnya tokoh musyrik ini kumpul rapat. Akhirnya mereka sepakat, udah kita kirim aja orang yang ahli syair, ya, fahjuhu katanya. Dipilih namanya siapa? Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah ini bapaknya sahabat Nabi, yaitu Khalid bin Walid. Jadi Walid bin Mughirah ini tokoh Quraisy musyrik, pemuka kaum musyrik pada waktu itu. Walid bin Mughirah ditunjuk, wahai Walid, kamu yang akan dikirim ke Muhammad, tantang Muhammad, ajak debat. Kata Abu Jahal, fahjuhu katanya, sampaikan hujah yang kuat dari kamu, kalahkan itu Muhammad. Akhirnya dikirimlah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah dikirim, sampailah ke Rasulullah SAW, menyampaikan syair-syairnya dan juga menghina Rasulullah SAW. Tapi Rasul diam, mendengarkan Rasul dengan baik, dengan adab yang luar biasa. Di sini para ulama sirah mengatakan ini salah satu kelebihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau diajak diskusi, di debat, Rasul diam sampai orang itu selesai berbicara. Diam Rasul. Ketika Walid bin Mughirah berhenti bicara, Rasul izin dulu. Wahai Walid, kamu sudah selesai bicaranya. Kalau sudah, saya yang bicara. Kalau belum, silakan lanjutkan. Subhanallah, akhlak yang sangat indah sekali, mulia sekali. Kita masih berat untuk bisa melakukan ini, ya Pak ya. Kita kalau debat belum apa-apa sudah inginnya membantah hujah kita.
Akhirnya Walid bilang, "Sudah Muhammad, silakan kamu mau bicara apa?" Akhirnya Rasul langsung baca Al-Quran, karena Rasul hanya membacakan ayat-ayat Allah. Baca surat Fussilat, baca ayat pertama, Hamim. Mulai kaget Walid, wah ini apa ini? Hamim, nggak ada artinya nih, orang Quraisy nggak tahu ahli syair. Terus dibaca surat Fussilat, mulai ketakutan Walid, sampai masuk kepada ayat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling dari Al-Quran, maka kabarkanlah peringatan kepada mereka azab yang pernah Allah turunkan kepada kaum 'Ad dan kaum Thamud. Langsung Walid bergetar ketakutan, langsung bilang, "Cukup Muhammad!" Lari langsung pulang ke rumahnya. Pulang sambil bergetar masuk ke rumahnya, kelihatan dari jauh oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Itu Walid kenapa bergetar begitu?" Sampai ke rumahnya dikejar oleh Abu Jahal. Sampai masuk ke rumahnya, "Wahai Walid, apa yang terjadi?" Kata Walid, "Aku ketakutan." Kemudian Abu Jahal ini memang namanya musuh Allah ya, bicaranya juga terus pokoknya yang menghina Rasul. Abu Jahal bilang gini, "Saharaka Muhammad," katanya, "Muhammad menyihir kamu ya?" Gitu. Kata Abu Walid, ini ahli syair Bu, ya. Ahli syair, dia bilang begini, "Inna kalamahu lahalawah," katanya. Sungguh perkataan Muhammad itu sangat manis. Wa inna alaihi latolawah, wa inna a'lahu lamuthmir, wa inna asfalahu lamubdiq, wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Walid bin Mughirah ini yang bicara. Ahli syair menggambarkan Al-Quran dengan syair. Jadi baru dengar tuh Al-Quran, Walid bercerita tentang kekagumannya terhadap Al-Quran dengan apa? Dengan syair. Kata Walid, sungguh perkataan yang diucapkan Muhammad itu sangat manis dan sangat mendalam. Wa inna a'lahu lamuthmir, katanya, buah-buahnya menjulang tinggi sangat banyak sekali. Wa inna asfalahu lamubdik, akarnya menancap dengan kokoh. Dan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad itu tidak bisa ditandingi dan akan menghancurkan. Wa innahu tuhattimu man tahtahu, akan menghancurkan apa yang ada di bawahnya. Jadi nggak ada hujah apapun yang bisa mengalahkan Al-Quran. Yang bicara siapa Bu? Walid bin Mughirah, orang musyrik. Bukan orang Islam nih yang bilang, orang musyrik. Abu Jahal langsung bilang begini, "Wahai Walid, hati-hati dengan ucapanmu, akan terdengar nanti oleh kaum, oleh warga. Malu kita ini pemuka kaum, ucapkan yang lain," katanya. Akhirnya kata Walid, "Zarni ufakkir," katanya, biarkan dulu aku berpikir. Dipikir-pikir, iya ya, saya kan tokoh terkenal di sini. Masa saya ngaku keelehku seeta gitu. Ya, masa saya mengaku kalah sama orang ini, anak muda ini? Ah, iya benar, Abu Jahal itu adalah sihir, katanya gitu. Padahal dia tahu kebenaran Al-Quran. Akhirnya dia menolak Al-Quran dan dia berpaling dari Al-Quran. Kisah ini Allah ceritakan dalam surat Al-Muddathir. Jadi Bapak Ibu nanti kalau baca surat Al-Muddathir, lihat kalau pas ada masuk ayat bunyinya begini, "Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa bashar thumma adbara wastakbar." Sesungguhnya dia berpikir, mulai menimbang-nimbang, akhirnya dia berpikir lagi, kemudian akhirnya dia menolak. Akhirnya dia berpaling dari Al-Quran, kemudian dia berkata, "Oh iya, itu adalah sihir yang dibuat-buat." Berarti Bapak Ibu ketika baca ayat itu, bayangkan kisahnya siapa? Walid bin Mughirah dengan Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian, itu adalah sedikit dari kehebatan Al-Quran yang diucapkan oleh orang yang bukan orang Islam. Malam ini kita akan dengarkan apa kata Allah tentang Al-Quran.
Di dalam surat Hud ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kata Allah, Alif lam ra. Subhanallah. Bapak Ibu, ketika Rasul berdakwah, ini kita akan bicara tentang mukjizat. Bapak Ibu, Allah itu menurunkan mukjizat kepada kaum para nabinya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada waktu itu. Kenapa mukjizatnya Nabi Isa? Mukjizat Nabi Isa apa, Pak? Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan yang mati. Kenapa? Karena pada masa Nabi Isa itu sangat terkenal tentang sihir-sihir untuk menyembuhkan orang. Maka mukjizat Nabi Isa adalah itu. Kenapa mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkat yang bisa menjadi ular? Semua mukjizat ini diturunkan sesuai kondisi umatnya, dan kondisi umat Rasulullah SAW adalah umat yang ahli dalam bahasa Arab. Dikenal dengan bangsa yang paling fasih, yang paling fasih bahasanya, bahasanya yang paling fasih. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat untuk mengalahkan kefasihan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Allah memulai ayatnya dengan Alif Lam Ra. Apa artinya Alif Lam Ra, Pak? Tidak ada artinya. Wallahu a'lam bishawab. Ceritanya begini. Pada waktu itu ada orang Quraisy, kedatangan tamu dari luar. Tamu ini dikenal dengan orang yang sangat ahli, sangat ahli di bidang syair, di bidang syair. Kemudian datang ke Mekah. Terus orang-orang bilang gini, fulan, hati-hati ya, kalau Muhammad datang, kalau kamu ketemu Muhammad, tutup telinga kamu. Nanti telinga kamu akan terbawa oleh Muhammad. Pokoknya tutup aja telinga. Akhirnya si orang ini menutup telinganya. Ditutuplah telinganya. Namanya Amir bin So'so'ah. Ditutup telinganya, kemudian dia berjalan di kota Mekah. Lama-lama dia berpikir, saya kan orang berakal. Kalau Muhammad itu ngomongnya jelek, ya berarti saya tinggalkan. Kalau bagus, ya kenapa enggak? Dibukalah telinganya. Ketika itu dia mendengarkan Rasul baca ayat Al-Quran. Dia langsung kaget dengan ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran, Pak, kalau Bapak lihat di Al-Quran, kalau surat yang diawali dengan kalimat huruf-huruf muqatta'ah, Alif Lam Ra, apalagi Pak? Alif Lam Mim, Toha, Yasin, Nun, Hamim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Terus apa lagi? Alif Lam Mim Shad, banyak di dalam Al-Quran, Qaf, Itu namanya huruf muqatta'ah. Kalau ibu dan bapak baca ayat surat yang awalnya huruf muqatta'ah, pasti ayat berikutnya bercerita tentang Al-Quran. Coba lihat. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayatuhu. Toha apa? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tentang Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, tentang Al-Quran. Pokoknya kalau ayat surat diawali dengan huruf muqatta'ah, berikutnya bercerita tentang Al-Quran. Kenapa? Asbabun nuzulnya salah satunya adalah tadi, orang musyrik waktu itu, pokoknya kalau Nabi Muhammad baca Al-Quran disuruh tutup telinga. Suatu waktu Rasul baca Hamim, Alif Lam Mim. Orang Arab
waktu itu Pak, tidak kenal itu yang namanya lam mim, itu tidak kenal. Kalau ada huruf bentuknya kayak apa? Usub, ya. Lam itu tidak dikenal. Mereka taunya itu la, li sama lu. Kalau ada yang kayak apa? Kayak toge gitu, mim, ya. Nggak tahu mim, taunya ma, mi, mu gitu aja. Tahu-tahu dengar alif lam ro, alif lam mim, langsung mereka yang tadinya tutup telinga, naon eta aneh gitu. Dibuka tuh telinganya. Ketika dibuka langsung Allah bicara tentang Al-Qur'an. Langsung kata Allah alif lam ro, dibuka telinganya, langsung kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab Al-Qur'an yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kitab Al-Qur'an yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Summa fussilat, kemudian dirincikan, disusun dengan terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Min ladun hakimin khabir. Subhanallah. Kitabun, Allah mengawali dengan kata kitabun. Al-Quran ini adalah kitab, kalam Allah. Kalau Bapak Ibu ditanya apa sih Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah yang mulia. Perkataan Allah yang mulia. Uhkimat ayatuhu, karena Allah yang berbicara, maka ayatnya disusun dengan rapi, sangat indah sekali, sangat rapi sekali. Sangat rapi sekali. Kita akan kaji satu persatu insyaallah tentang indahnya ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dan tentang hebatnya kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an dengan makna-maknanya yang luar biasa. Kita akan lihat, ya, dari surat Al-Baqarah ayat 23-24. Di dalam ayat ini Allah berfirman, kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli wad'u syuhada'akum in kuntum wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat ini, ya, bercerita tentang tantangan dari Allah. Kata Allah, wa in kuntum fi raibin, kalau kamu ragu sama Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin, coba datangkan satu surat saja, kata Allah. Satu surat saja, ya, seperti Al-Qur'an, bi suratim mim mithlihi. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil sok teman-teman kamu, siapa ahli-ahlinya, suruh kumpul bikin kayak Al-Qur'an. Ya. Kalau kamu benar-benar mampu melakukannya, kata Allah. Ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebutkan ayat ini setelah Allah mengucapkan ayat 21-nya. Coba dilihat, Allah berfirman apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat pertamanya sebelum Allah menantang ini, Allah nyuruh ibadah dulu. Bahkan ayat sebelumnya Allah bercerita tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada hambanya. Jadi Allah tuh sudah ngasih banyak nikmat, kemudian Allah langsung nyuruh apa? Ibadah. Kenapa? Karena ibadah kita, Bapak Ibu, ibadah kita belum tentu bisa menyaingi daripada apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa dalilnya wahai Ustadz? Dalilnya, ya, suatu hari, ya, pernah ada pada masa dahulu seorang laki-laki, ya, dia beribadah, mengasingkan dirinya, ya, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama puluhan tahun, ya. Jadi ada seorang hamba dari Bani Israel, ya, dia meninggalkan keluarganya, dia mengasingkan diri, kemudian beribadah kepada Allah terus-terusan berpuluh-puluh tahun, ya, tidak maksiat, tidak apa-apa.
Kemudian dia diwafatkan oleh Allah. Setelah di hari kiamat ditanya sama Allah, "Hai fulan, kamu mau masuk surga dengan nikmat Allah atau mau masuk surga dengan amal kamu? Mau masuk surga dengan rahmat Allah atau mau masuk surga dengan amal kamu?" Apa jawaban hamba ini? "Ya Allah, aku ini hidupnya ibadah terus, nggak maksiat, dengan amalku aja." Langsung kata Allah, "Wahai malaikat, timbang amalnya." Ini ada hadis dalam hadis ya. Timbang amalnya, timbang dengan nikmat yang aku berikan. Ditimbang tuh Pak, amal sholatnya sama nafas yang Allah berikan ya, amal saumnya sama nikmat melihat setiap hari, nikmat mendengar, nikmat menggerakkan kaki dan tangan, ditimbang. Baru juga ditimbang nikmatnya beberapa tahun dalam hidupnya, amalnya sudah habis. Kemudian kata Allah, "Wahai malaikat, masukkan ke dalam neraka, amal solehnya udah habis." Akhirnya hamba ini kata Nabi, "Fada'a wa tadarra'a." Kemudian dia berdoa kepada Allah dan dia menangis memohon ampun kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan rahmatnya dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat sebelum bicara tentang mukjizat ini Pak, ini mukjizat Al-Qur'an. Nantang Allah menantang orang-orang yang benci kepada Al-Qur'an. Sebelumnya Allah nyuruh dulu apa? Ibadah. Sebelum Allah nyuruh ibadah, Allah ngasih tahu bahwa sudah banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Setelah itu barulah ya, lihat ketika Allah bicara tentang nikmat, betapa nikmat sangat banyak, sampai-sampai Harun ar-Rasyid, Bu, pernah dengar Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid itu salah satu khalifah umat Islam, khalifah kaum muslimin. Harun ar-Rasyid itu pernah mau minum, ditanya oleh seorang ulama di depannya, "Wahai Harun, bagaimana kamu kalau seandainya Allah mencegah badan kamu dengan suatu penyakit sehingga kamu nggak bisa minum, kamu mau nggak bayar pengobatan dengan setengah dari hartamu supaya kamu bisa minum 1 gelas itu?" "Ya jelas," katanya, "saya mau ya, biar saya bisa minum." Kemudian diminum sama Harun ar-Rasyid. Setelah diminum, kata ulama ini, "Wahai Harun, bagaimana seandainya Allah ngasih kamu penyakit, kamu nggak bisa kencing, nggak bisa buang air kecil, kamu mau nggak bayar dengan setengah kekuasaan kamu sehingga kamu bisa kencing?" Apa jawaban Harun? "Ya tentu, saya akan berobat, saya akan bayar," katanya, "dengan semua hartaku agar aku bisa buang air kecil." Akhirnya kata ulama, "Wahai Harun, lihatlah kekuasaanmu tidak lebih dari seharga air 1 gelas. Tidak lebih dari harga air satu gelas." Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan dulu tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, nikmat Allah sangat banyak dan nanti di surga Allah akan memberikan nikmat yang sangat besar ya. Di dalam surga Bapak Ibu Allah SWT memberikan nikmat sungai ya. Sungai yang di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada sungai dari air yang tidak pernah bau ya, dari susu yang tidak pernah basi, madu yang jernih dan arak yang tidak memabukkan. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Makanya Allah ngawali dengan itu. Kita masuk ke ayat berikutnya. Kemudian Allah bilang begini, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Setelah Allah jelasin banyak nikmat yang sudah diberikan, Allah bilang, manusia, kalau gitu kamu ibadah sama Rabbmu. Sudah banyak tuh nikmat yang Allah berikan. Nah, setelah Allah menyuruh kita beribadah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini. Coba dilihat Bapak Ibu ayatnya. Dikatakan di sini, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Jika kamu ragu kepada apa? Yang kami turunkan kepada siapa? Kepada hamba kami. Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa Allah nggak bilang wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala rasulina? Jika kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada Rasul kami, kenapa Allah nggak bilang begitu? Allah bilangnya ala
abdina. Kenapa hamba? Di ayat ini Allah ingin menjelaskan. Makanya ayat sebelumnya Allah bilangnya apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Ibadah. Nyuruh manusia suruh ibadah. Ayat berikutnya Allah bilang, ini ada dari hambaku yang suka ibadah, yang sudah aku turunkan kepadanya wahyu. Jadi bukan rasul, sebutnya hamba kami. Untuk apa? Menyamakan bahwa manusia itu ya semua di sisi Allah adalah sama, dan rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalimatnya bima nazzalna, subhanallah Bu. Ini sedikit belajar nggak apa Bu ya, agak serius nih. Bima nazzalna, kalau dalam bahasa Arab, kalau nazzalna sama anzalna artinya beda. Kalau anzalna kami turunkan langsung, blok gitu. Jadi kalau Al-Quran tuh blok gitu langsung. Kalau ada 5 buku blok langsung 5 buku. Itu anzalna. Tapi kalau nazzalna diturunkannya sedikit. Makanya turun ke Nabi Muhammadnya sedikit. Makanya bahasanya bima nazzalna ala abdina. Karena turun ke Rasul nggak langsung 30 juz. Tapi beda ketika Allah cerita tentang turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Samaud Dunya, Allah bilangnya apa? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Turunnya langsung 30 juz itu mah. Makanya Allah bilangnya pakai kalimat anzalna. Kalau nazalna itu turunnya sedikit-sedikit. Kalau ke Rasulullah turunnya nazalna. Kalau tadi ke mana? Samaud Dunya, langit dunia waktu malam Lailatul Qadar turunnya langsung 30 juz. Subhanallah, Al-Quran itu kalimatnya sangat tepat sekali. Nah, ayat ini ingin menyampaikan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala sering menyebut Nabi Muhammad dengan kata abdun. Ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Rasulullah adalah hamba Allah yang karena kesolehannya Allah pilih, karena keimanannya Allah spesialkan dia daripada yang lainnya. Coba lihat Pak di surat Al-Isra. Allah berfirman begini, Subhanalladzi asra bi'abdi. Padahal yang Isra-nya siapa Bu? Rasulullah. Kenapa nggak bilangnya Subhanalladzi asra bi Muhammad minal masjidil harami ilal masjidil aqsa? Tapi bi'abdihi. Kenapa bi'abdihi? Hambanya. Allah ingin ngasih tahu hamba manusia, Allah Rasul itu adalah hamba seperti kalian, tapi karena keimanannya, ketakwaannya Allah lebihkan. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian dikatakan di sini ya, para ulama mengatakan bahwa ayat ini ingin menyampaikan bahwa umat Islam tidak boleh melebih-lebihkan Rasulullah melebihi daripada yang seharusnya, seperti kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Kata Nabi gini, la'anallahul yahuda wan nasara. Ya. Apa kata Nabi? Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka melebihkan nabinya. Ya, Nasrani melebihkan Nabi Isa menjadi Tuhan. Yahudi melebihkan Uzair menjadi Tuhan. Uzair dikatakan anak Tuhan. Suatu hari pernah kejadian begini Bu. Ada sahabat bilang begini, Masya Allah wa syi'ta katanya. Wahai Rasulullah, Masya Allah katanya. Semua atas kehendak Allah wa syi'ta dan kehendak kamu. Terus Rasul langsung bilang, Subhanallah kata Rasul. Jangan begitu kata Rasul. Kul bal Masya Allahu wahdahu. Katakan Masya Allah atas kehendak Allah saja sendiri, tidak ada kehendakku kata Rasulullah. Jadi kita tidak boleh melebihkan siapa? Melebihkan Nabi Muhammad SAW dari yang seharusnya. Ya, tidak boleh menyembah Rasul. Apalagi Nabi aja tidak boleh digitukan. Apalagi bukan Nabi, wali ya.
Ada kalau orang Syiah apa? Husain ya. Orang Syiah itu kalau mau masuk ke kuburan Husain, saya ada kawan pernah ke Iran cerita, dia pernah ke Qum itu. Dia di situ itu kalau mau masuk ke kuburan Husain itu 100 meter sebelum pintunya, Bu, itu merangkak jalannya, ngerondang. Kalau sudah masuk pintu ke kuburan Husain bukan ngerondang, tiarap jalannya merak gini. Ya. Nabi aja nggak boleh digitukan. Ya, apalagi sahabat. Maka nanti akan sesat. Rasul itu sebelum wafatnya bilang la tatruni kama atratil yahudu wan nasara, janganlah engkau melebih-lebihkan aku seperti orang Yahudi dan Nasrani. Nah, di sini ada pelajaran ya, dalam ayat ini pelajaran bahwa kita tidak boleh melebih-lebihkan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kalau ada orang yang ajarannya sudah melebih-lebihkan sesuatu dari yang seharusnya, hati-hati, berarti ajaran itu sesat ya. Nabi Muhammad dilebih-lebihkan ya, atau Husain atau Hasan cucunya Rasulullah SAW harus ditempatkan di tempat yang seharusnya ya. Kalau dilebih-lebihkan bisa sesat. Kemudian berikutnya ya, sudah adzan. Berikutnya kita akan bahas nanti insyaallah. Ini baru mukadimah ya. Kita belum masuk pembahasan indahnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti ada di situ. Kata Allah, "Fa'tu bi suratim mim mislihi." Kalau kamu benar-benar ragu tentang Al-Qur'an, datangkan kepada kami seperti Al-Qur'an. Nanti insyaallah akan kita bahas yang dimaksud dengan ragu itu apa saja. Nanti jangan-jangan kita termasuk, Pak. Ada beberapa makna ragu ya di dalam Al-Qur'an, yang ragu terhadap Al-Qur'an apa saja. Kemudian setelah itu tantangan dari Allah seperti apa saja, dan yang pernah terjadi di bumi ini siapa saja yang pernah buat seperti Al-Qur'an, ada yang pernah ingin menandingi Al-Qur'an. Insyaallah kita akan lanjut setelah sholat Isya. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Mari kita lanjutkan kajian Al-Qur'an tentang mukjizat Al-Qur'an. Kita lihat kembali ayat tadi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 20 berapa, Bu? 23 24 ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan kepada manusia yang mengatakan dirinya ragu terhadap Al-Qur'an agar mendatangkan seperti Al-Qur'an. Sebelum Allah memberikan tantangan ini, Allah nyuruh dulu ibadah. Kenapa Allah menyuruh ibadah kepada kita? Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memberikan nikmat begitu banyak. Alladzi ja'ala lakum, Allah yang menjadikan bagi kalian bumi yang telah terhampar ya, kemudian tanaman, buah-buahan. Maka kita disuruh beribadah. Kemudian setelah itu masuklah kepada ayat wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian ragu. Ragu ada beberapa makna menurut para ulama. Yang pertama adalah ragu atas kebenaran Al-Qur'an. Jadi ragu, ini benar enggak sih Al-Qur'an teh cerita-ceritanya, kisah-kisahnya. Masa ada Ya'juj dan Ma'juj nanti di hari kiamat akan datang lagi ya, adanya dari zaman dahulu. Masa ada Nabi Isa nanti turun. Nah, kalau orang sudah ragu karena kebenaran Al-Qur'an, dia termasuk orang yang ditegur oleh Allah dalam ayat ini. Termasuk yang ragu atas kebenaran Al-Qur'an. Jadi yang pertama, ragu akan kebenaran Al-Qur'an. Atau yang kedua, memberikan tuduhan kepada Al-Qur'an. Ya. Yang dimaksud dengan raib di sini adalah at-tuhmah.
Ada tuduhan kepada Al-Quran bahwa Al-Quran tidak lengkap, Al-Quran tidak semuanya baik, ya. Ada yang mengatakan semua Al-Quran ini tidak lengkap, atau ada yang mengatakan isi Al-Quran itu isinya cuma dongeng, ya. Ada nggak yang bilang begitu? Ada, Bu, ya. Orang Indonesia juga ada tuh yang berani, ya, beberapa bulan yang lalu tuh bilang, siapa namanya, temennya itu yang orang liberal tuh, Al-Quran tuh isinya dongeng katanya, buku dongeng. Jadi tuduhan kepada Al-Quran, atau mengatakan Al-Quran itu kurang sempurna, kayak orang-orang Syiah. Kata orang Syiah Al-Quran itu nggak lengkap, makanya oleh orang Syiah ditambah Al-Quran itu, ditambah sekian juz. Kata mereka Al-Quran itu sudah dikurangi oleh Abu Bakar, oleh Umar, sama oleh Utsman katanya. Itu tuduhan. Makanya di sini ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raib, kalau kamu termasuk orang-orang yang tadi yang melakukan tuduhan, merasa Al-Quran tidak lengkap, merasa Al-Quran tidak benar, mengaku atau menuduh Al-Quran tidak benar semuanya, mengatakan Al-Quran ini dongeng. Kata Allah apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya, di situ katanya apa? Nazzalna, karena turunnya apa tadi, Bu? Berangsur-angsur. Kalau langsung namanya anzalna, seperti surat Al-Qadar. Jadi surat Al-Qadar itu malam Lailatul Qadar itu bukan turun kepada Nabi Muhammad, turun dari Allah ke samaud dunia, ke langit dunia, secara langsung 30 juz. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Nah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kata Allah, fa'tu bi suratim mim mithli. Coba datangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Ada 3 tantangan dari Allah. Yang pertama, Allah menantang mereka orang yang ragu kepada Al-Quran untuk mendatangkan Al-Quran secara keseluruhan seperti Al-Quran. Ada yang mampu nggak, Bu? Nggak ada sampai hari ini, dan tidak akan pernah ada, ya, tidak akan pernah ada. Kemudian kata para ulama, atau tantangan Allah agar orang mendatangkan 10 surat dari Al-Quran, seperti 10 surat seperti Al-Quran. Ada yang bisa nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau begitu datangkan 1 surat saja seperti Al-Quran. Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah wahyu Allah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Dulu, Bu, pernah ada pada masa dahulu orang yang ingin menandingi Al-Quran, bikin surat, ya, bikin surat apa? Contoh surat Al-Fil katanya, surat gajah. Susah bikin surat Al-Fil itu. Bikinlah dia Al-Fil katanya, jismuhu kabir, dailuhu tawil, ya. Al-Fil, gajah, badannya gede, ya, belalainya panjang, telinganya lebar, gitu. Nggak bisa nandingi Al-Quran. Nggak bisa bikin alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nggak ada yang bisa. Mereka mau nyoba bikin, nggak bisa. Ya, nggak ada yang bisa. Suatu hari, ya, pernah dikatakan ada Ibnu Kanda, ya, dia karena saking sombongnya, dia ingin bikin surat seperti Al-Quran. Maka dia masuk ke rumahnya karena merasa ahli, ya, masuk ke rumahnya, dikunci rumahnya, dia coba bawa Al-Quran. Dia bilang, saya akan bikin seperti Al-Quran. Baru saja dia buka Al-Quran surat Al-Maidah, terus dia baca, bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Apa kata Ibnu Kanda yang tadinya mau bikin Al-Quran? Kata dia, aku takjub. Satu ayat, baru aku baca satu ayat, di dalamnya ada perintah, ada larangan. Dalam satu ayat ada panggilan, ya,
ya ayyuhalladzina amanu panggilan. Ada pengecualian, ya. Illa, ya. Tadi ada ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla, pengecualian. Kemudian ada penjelasan, kemudian ada penutup dalam satu ayat. Wah, nggak bisa, kata dia, bikin kayak gini. Satu ayat ada perintah, ada larangan, ada panggilan, ada pengecualian, ada pemulaan, ditutup langsung, ya. Wa antum hurum innallaha yahkum majid. Nggak bisa, kata dia. Jadi nggak pernah ada yang bisa bikin seperti Al-Quran, ya. Pernah dulu ada, Bu, ya, orang namanya Ibnu Ruwaindi Al-Kalbi, ya. Az-Zahabi mengatakan dia orang yang sombong. Dia bikin buku namanya Ad-Damig, saingan terhadap Al-Quran yang bisa mengalahkan Al-Quran. Kemudian dia bikin surat, di dalamnya dia bagi 3. Ada surat besar, surah Al-Kabirah, ada surah Al-Qasirah, ada surat yang besar yang panjang, ada surat yang pendek, seperti surat Al-Kausar contohnya. Tapi ketika dia nulis nggak selesai. Kenapa? Nggak bisa bikin seperti Al-Quran. Al-Quran ini tidak bisa, Bu, ditandingi. Sangat indah sekali. Orang-orang ahli bahasa pun tidak bisa menandingi Al-Quran. Cuma ibu-ibu dan bapak, kalau baca Al-Quran masuk tentang azab, tentang siksa, langsung terasa nggak? Ya, terasa, ya. Kita menangis, ya. Bisa menangis karena sedih, ya, tentang ayatnya, atau karena nggak ngerti bahasa Arab, ya. Jadi bisa karena ayat-ayatnya itu. Kalau bicara azab, coba lihat. Kalau Allah bicara tentang azab dan siksa, hari kiamat, kuburan, kematian, pasti menggunakan huruf-huruf yang berat. Coba aja lihat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, berat bacanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, berat sekali. Idza waqa'atil waqi'ah, berat, ya. Wajaat sakratul mauti bil haqq, ayat hurufnya aja berat dibacanya. Tapi kalau Allah bicara tentang kasih sayang, lembut, enak bacanya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, gampang bacanya. Itu mukjizat Al-Quran. Nggak bisa orang bikin kayak gitu, ya. Bikin seperti Al-Quran, ya. Al-Quran ini sangat indah sekali, Bu. Huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Kalau ibu lihat, ya, Al-Quran ini susunannya itu sangat luar biasa. Kalimat-kalimatnya saling melengkapi. Bahkan kiroat yang ada, 7 kiroat, 10 kiroat itu saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Ada bacaan Al-Quran dengan riwayat hafaz yang biasa kita baca, itu bacanya surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Kalau riwayat Warosh Maliki Yaumiddin, pendek bacanya Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Kalau Malik itu penguasa, kalau Malik pemilik. Para mufasir mengatakan ini saling melengkapi. Allah itu penguasa dan juga pemilik. Banyak orang menguasai tapi tidak memiliki. Jokowi penguasa di Indonesia hari ini, tapi dia tidak memiliki Indonesia, bukan pemilik Indonesia. Ada orang yang memiliki tapi tidak menguasai. Tapi Allah itu penguasa dan juga pemilik. Lengkap sekali, Bu. Coba lihat di Al-Quran, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu baca di Al-Quran akhir-akhir ayat, suka ada nama-nama Allah yang indah. Itu luar biasa maknanya. Kalau kita nemu nama Allah gini, Innahu huwal ghafurul wadud. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang, atau maha memberikan kasih sayang. Para mufasir mengatakan Allah itu bukan cuma ngasih ampunan, tapi Allah tuh kalau sudah ngampuni nyayangi, ngasih kasih sayang, cinta. Beda dengan manusia, kata mufasir. Kalau manusia belum tentu ngampuni orang terus seneng, ya. Paling orang ya udah saya maafkanlah kesalahan kamu, tapi kehel keneh gitu. Suka gitu nggak kita? Nah, Allah mah nggak gitu. Sebesar apapun kesalahan manusia, kalau sudah Allah ampuni, Allah
sayangi. Beda dengan manusia. Kalau manusia belum tentu, ya saya maafkan, udah sana pergi. Gitu kalau kita masih kehel aja masih. Kalau Allah enggak, Al-Ghafur Al-Wadud. Coba lihat dalam ayat lain. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Allah tuh kaya tapi terpuji. Tapi manusia belum tentu kaya terpuji. Ya. Kaya pelit terpuji enggak? Enggak. Kaya sombong terpuji enggak? Enggak. Kalau Allah mah kaya tapi terpuji. Itu Al-Qur'an, subhanallah. Kalau baca Al-Qur'an itu sangat luar biasa, indah sekali. Setiap ayat-ayatnya sangat indah sekali. Maknanya, kisah-kisahnya nanti kita insya Allah akan bahas banyak. Ya, bahkan kisah-kisah Al-Qur'an, ya, kalimat-kalimatnya. Makanya tidak ada yang bisa menandingi. Kalau ngasih cerita pun bahasanya tidak ada yang bisa nandingi. Ya, coba kita lihat. Ya, salah satu contoh, Bu, pernah dengar kisah Nabi Yusuf? Di Al-Qur'an ada satu surat khusus cerita tentang Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf, singkat ceritanya gini, Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, dicemplungin ke sumur, diambil oleh musafir, dijual di Mesir. Dicemplunginnya di mana, Bu? Nabi Yusuf itu orang mana, Bu? Orang Palestina. Jauh, Bu. Ya, dicemplunginnya di Malaysia, dijualnya di Indonesia. Jauh nggak? Jauh. Ya. Dijualnya di Mesir, dimasukin ke sumurnya di Palestina. Sampai di Mesir, hidup di kerajaan, difitnah, masuk penjara, dan akhir cerita apa? Nabi Yusuf jadi raja. Nabi Yusuf jadi raja. Coba lihat, ini indahnya Al-Qur'an. Ketika Nabi Yusuf jadi menteri keuangan, keluarganya datang semuanya, menggantikan barang-barangnya dengan makanan, karena selagi paceklik. Kata Nabi Yusuf, kamu tahu Yusuf nggak? Mereka kaget. Kata mereka, anta Yusuf, katanya. Kamu Yusuf? Ya, saya Yusuf, katanya. Semuanya langsung sujud minta maaf. Kata Yusuf apa? La tasriba alaikumul yaum. Udah, saya maafkan. Bangun semuanya. Gampang banget. Ya. Udah mau bunuh, Bu, ya. Ketemu, wah, bukan balas dendam. Oh, kita mungkin kesempatan ini. Tangkap, masukin penjara, siksa. Kata Nabi Yusuf, la tasriba. Udah, cukup. Ya, saya maafkan. Sekarang bawa bapak, katanya, ke sini. Bapaknya dibawa. Dalam Al-Qur'an tuh dikisahkan Nabi Yusuf tuh mengangkat bapaknya ke singgasana, dipeluk bapaknya. Kemudian bapaknya nanya, kenapa kamu kemana aja selama ini? Kemudian Nabi Yusuf cerita tentang kejadian yang sudah dia lalui. Semuanya diceritakan kecuali satu saja yang tidak diceritakan. Tentang apa? Tentang dimasukkannya Nabi Yusuf ke sumur. Nggak bilang tuh, Nabi Yusuf nggak bilang gini, Pak, sebenarnya saya teh dulu dimasukin ke sumur sama kakak-kakak saya. Nggak bilang gitu, nggak diceritain itunya. Para ulama mengatakan Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an yang memiliki mujizat yang agung ini mengajarkan tentang apa? Tentang kepedulian kita dan tentang perasaan kita kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Ya. Jadi punya care yang sangat tinggi itu. Jadi nggak pedulinya sangat tinggi. Nggak bilang saya tuh sebenarnya dimasukin ke sumur, Pak, sama saudara-saudara tuh, sama kakak-kakak saya, tapi sudah saya maafkan kok. Nggak bilang gitu. Nggak diceritain aja itu. Itu indahnya di dalam Al-Qur'an itu, setiap kisah-kisahnya aja punya hikmah. Coba lihat ketika siapa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ketika di dalam surat Al-Kahfi Nabi Musa pergi sama Nabi Khidir, melakukan 3 hal Nabi Khidir. 1, ngebocorin perahu. 2, ngebunuh anak kecil. Yang ketiga, ngebangun benteng, rumah, ngebangun rumah orang lain. Nabi Musa protes. Di akhir cerita dijelaskan oleh Nabi Musa oleh Nabi Khidir ke Nabi Musa. Coba lihat, Pak, di dalam Al-Qur'an nanti kita akan kaji lebih detail. Bahasanya aja subhanallah. Ketika menjelaskan, kata Nabi Khidir, hei Musa, adapun perahu ini aku bocorkan karena aku ingin warga di sini selamat, perahunya tidak dicuri sama pemimpin di situ. Adapun anak itu aku bunuh karena aku ingin kedua orang tuanya yang soleh selamat. Adapun bangunan ini, rumah ini aku bangun karena Allah menginginkan
agar hartanya terjaga dan keturunannya mendapatkan dari hartanya. Pengungkapannya beda atau sama? Beda. Ya, coba Bu, ngebunuh, bocorin perahu sama ngebangun rumah, mana yang bagus di mata manusia dan mana yang jelek? Yang bagus ngebangunin rumah, yang jeleknya ngebunuh sama bocorin perahu. Ketika Nabi Khidir menjelaskan tentang membocorkan perahu dan membunuh anak, Nabi Khidir bilangnya apa? Aku ingin, padahal perintahnya dari siapa? Dari Allah. Tapi pas bilangnya apa? Ngebangunin rumah, bilangnya apa? Fa'aradallahu, Allah ingin, katanya. Luar biasa, pengungkapannya aja luar biasa. Makanya subhanallah Bu, nanti kita insyaallah akan kita kaji sedikit demi sedikit Al-Qur'an. Betapa indahnya Al-Qur'an, ya, betapa luar biasanya Al-Qur'an. Maka kata Allah, kalau kamu ragu kepada Al-Qur'an, sok bikin 10 surat. Nggak bisa, 1 surat nggak bisa juga, nggak ada yang bisa. Maka Allah mengatakan di ayat berikutnya apa? Kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu. Coba artinya apa? Pak, fa illam taf'alu walan taf'alu. Artinya apa? Ada yang punya artinya enggak? Coba lihat. Kenapa Allah ngulangin bahasa itu? Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak mampu, kenapa diulang? Kenapa Pak? Karena tidak mungkin mampu. Para ulama mengatakan ini indahnya Al-Quran Pak. Jadi Al-Quran itu nggak ada satu kalimat pun yang sia-sia. Allah ulang, nggak mungkin sia-sia. Pasti ada tujuan. Kata para ulama, Allah bilang kalimat pertama, wa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu, maksudnya apa? Jika kamu tidak mampu, maksudnya apa? Kamu dari dulu juga nggak akan pernah mampu. Walan taf'alu, dan sampai kapanpun nanti kamu nggak akan pernah mampu. Maksudnya begitu. Ya. Jadi kata para ulama, antum lan taf'alu dzalika fil madi. Kata para ulama, kamu dari dulu juga nggak pernah bisa bikin kayak Al-Quran. Walan taf'alu, dan sampai kapanpun nanti kamu tidak akan pernah bisa buat seperti Al-Quran. Jadi itu maksudnya. Dari dulu nggak pernah bisa, sampai kapanpun nanti nggak pernah bisa. Jadi pengulangan apapun pasti ada tujuan Al-Quran itu. Pasti ada maknanya. Ya, luar biasa. Maka kata Allah, wa illam taf'alu walan taf'alu, ya, fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Jadi kalau kamu tidak bisa membuat seperti Al-Quran, tidak bisa mendatangkannya, udah bertakwa sama Allah, masuk Islam, jangan sombong gitu. Kalau nggak bisa bikin seperti Al-Quran, ya. Jadi ayat ini adalah sebuah tantangan dari Allah bagi siapapun yang mengaku dirinya bisa membuat seperti Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah, kalamullah yang ayatnya disusun dengan rapi dan terperinci ayatnya. Nanti kita akan bahas, insya Allah ini kita baru baru muqaddimah. Insya Allah nanti kita akan bahas ayat per ayat, ya, kalimat per kalimat, ya, bahkan dari sisi tulisan pun akan kita bahas. Ya, kemarin pernah saya ngisi di Nur Sofa, saya sampaikan surat Al-Kahfi, Bu. Surat Al-Kahfi, tahu ya kisah surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Itu Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah di dalam gua berapa tahun? 309 tahun. Ayat yang bercerita tentang mereka dari ayat malahum bihi min ilmin, cerita tentang mereka, sampai ayat terakhir cerita tentang mereka, itu jumlah hurufnya 309 huruf. Subhanallah. Sama seperti lamanya mereka tidur di gua. Siapa yang bisa bikin kayak gitu? Ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu. Dari dulu kamu nggak pernah bisa, sampai nanti pun kamu nggak pernah bisa bikin seperti Al-Quran. Maka oleh karena itu kata Allah, fattaqun nar, masuk Islam, berislam, bertakwa kepada Allah, kamu nanti akan selamat. Ini sebagai muqaddimah kajian kita, tentang mukjizat Al-Quran, di mana tadi diawali dengan surat Hud. Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Ayatnya disusun dengan rapi, sangat indah sekali setiap hurufnya, setiap kalimatnya.
Ya, bahkan pernah ada seorang yang fasih, seorang laki-laki fasih baca ayat, Pak. Ayatnya itu surat Al-Qasas ayat 7, bunyinya gini. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduka ilaiki inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Bunyinya gini. Wa auhayna, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa agar menyusui Musa. Dan kalau kamu takut, lemparlah Musa ke sungai. Jangan takut dan jangan sedih. Kami akan mengembalikan Musa kepadamu dan kami akan menjadikan Musa sebagai rasul. Subhanallah. Satu ayat bunyinya apa? Isinya satu ayat ini ada 2 perintah, ada 2 larangan, ada 2 kabar gembira. Satu ayat ada 2 perintah, 2 larangan, 2 kabar gembira. 2 perintah apa? Susuilah Musa dan lemparlah ke sungai. 2 larangan apa? Jangan takut dan jangan sedih. 2 kabar gembira apa? Kami akan mengembalikan Musa kepadamu dan kami akan menjadikannya nabi. Orang kafir baca ayat ini, orang yang ahli syair pun, wah susah. Satu ayat bisa kayak gini tuh susah. Ya. Dalam satu ayat. Ini indahnya Al-Quran, susunannya, ayat-ayatnya. Makanya kata Allah, kimat ayatuh, ayatnya disusun dengan rapi. Ya, ayatnya disusun dengan rapi. Ya, kita insya Allah kita akan lihat nanti betapa agungnya Al-Quran, sehingga sebab turunnya Al-Quran pun memiliki keagungan-keagungan, sehingga Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur untuk meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Masih ada waktu, kita akan buka sesi tanya jawab bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau ibu-ibu, mangga dipersilahkan. Ini aja. Ya, kita buka sesi pertanyaan. Ibu, ada yang bertanya? Bangga. Ya, kita pakai aja mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang mukjizat. Mengapa mukjizat yang diterima kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut berbeda dengan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad mukjizatnya turun kepada umatnya, tapi kalau Nabi yang lain tidak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua aja, satu lagi biar sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak akan menanyakan ini, hiburan saja. Alhamdulillah Masjid Al-Huda ini lengkap sekali materi-materi yang diberikan pada jamaah. Pada waktu sholat asar biasanya dibacakan hadis, tapi sayangnya tidak memakai pengeras suara. Jadi bagi ibu yang ada di belakang, waktu kita hadis mengadakan pengajian kurang terdengar. Maka himbauannya mudah-mudahan langkah berikutnya apabila waktu asar dibacakan hadis seperti waktu sekarang ini, biar materi bisa diterima oleh semua jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya satu lagi. Silakan, atau bapak-bapak. Oh ya. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya tertarik dari kalimat itu bahwa Al-Quran itu dengan bahasa Arab, karena diberikan ke masyarakat Arab yang di kualitas saya itu masih belum berkembangnya karena kualitas surah itu tidak hanya bahasa Arab saja dan tidak sampai seluruh dunia. Maka ada hal yang lain dari digunakannya bahasa Arab dan sebagai bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para penanya. Pertama akan saya coba jawab dari pertanyaan dari Ibu. Ya, kenapa wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi lain tidak seperti kepada Nabi Muhammad sampai kepada umatnya? Ya. Pertama, ini bedanya Rasul atau keutamaan Rasul dari nabi-nabi lain. Kalau nabi-nabi lain, mukjizat utamanya itu terletak pada pertolongan-pertolongan yang Allah berikan ketika mereka sedang berdakwah. Contoh tongkat Nabi Musa, ya, atau kesembuhan yang bisa dikeluarkan oleh Nabi Isa, atau keselamatan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api. Ya. Adapun Rasulullah, mukjizat utamanya ada pada kitab. Ya, berbeda dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, mukjizat Rasulullah SAW itu berbeda dengan mukjizat nabi-nabi lain. Kalau mukjizat, ini keutamaan, Bu, keutamaan. Karena mukjizat Nabi Muhammad SAW itu berlaku terus sampai akhir zaman. Ini salah satu keutamaannya. Kenapa Rasul itu beda? Makanya Rasul pernah bilang ya dalam hadisnya, "Fuddiltu ala sairil anbiya," katanya, aku diutamakan dari nabi-nabi yang lainnya dengan beberapa hal, gitu. Jadi Nabi itu memang sudah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari nabi-nabi lain. Makanya ibu-ibu, coba ibu kalau lihat di Al-Quran, pernah nggak Rasulullah dipanggil dengan kata nama Muhammad? Pernah nggak? Nggak ada di Al-Quran. Wahai Muhammad, nggak ada, sok cari. Nggak ada. Nggak pernah ada satu ayat pun Allah memanggil Rasulullah dengan kata nama. Makanya kalau ada yang menghina Nabi Muhammad, luar biasa itu penghinaan, itu ngajak perang sama Allah. Rasul saja nggak pernah manggil Nabi Muhammad dengan kata Muhammad, manggilnya selalu Nabi atau Rasul. Coba lihat di Al-Quran, Allah baru bilang Muhammad kalau Allah cerita tentang siapa Muhammad, bukan manggil. Seperti Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka keras kepada orang-orang kafir, lembut kepada orang-orang yang beriman. Itu ketika Allah cerita tentang Nabi Muhammad. Tapi kalau manggil, Allah selalu menggunakan kata apa? Rasul atau Nabi. Beda dengan yang lain. Coba lihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, dipanggil namanya. Ini bedanya Rasulullah dengan Nabi lain. Keutamaan Rasul dengan Nabi lain. Bahkan Allah membedakan, ya, Allah membedakan Rasul, ya, Rasul kalau dipanggil Rasul, ya, Rasulullah kalau dipanggil Rasul sama Rasul kalau dipanggil Nabi. Atau kalau Rasul dipanggil Rasul, maka biasanya isinya tentang apa? Urusan umat. Tapi kalau Nabi, maka urusan rumah tangga. Coba lihat di Al-Quran. Nanti kita akan bahas, indah luar biasa. Ya. Ya. Jadi kalau dipanggil Nabi, itu berarti Allah lagi ngobrol dengan Rasul, manggil Rasul, lagi memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangganya. Tapi kalau bilangnya ya ayyuhar Rasul, berarti lagi ngomongin tentang umat. Ya. Nah, ini bedanya Nabi dengan Rasul, Nabi Muhammad dengan yang lainnya. Ya. Adapun nabi-nabi lain, mukjizatnya, Bu, hanya berlaku pada hari itu saja. Para ulama mengatakan tongkat Nabi Musa itu bisa jadi ular kapan? Ketika bertemu dengan tukang sihir. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan itu waktu itu saja. Dan Nabi Musa juga tidak tahu kalau tongkatnya waktu itu bisa membelah lautan. Sekarang tongkatnya masih ada, coba sama ibu dipegang, bawa ke laut, nggak bisa. Ya. Jadi mukjizat para nabi dulu itu hanya berlaku pada hari
pada hari itu saja. Ini tentang keutamaan. Ya, subhanallah. Maka kita ini Bu harus bangga punya Nabi, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu paling sayang kepada umatnya, paling sayang kepada umatnya. Kita fahami itu bahwa kenapa berbeda, karena Nabi lebih utama dari nabi-nabi yang lain dengan beberapa keutamaan, ya, dengan beberapa keutamaan. Kemudian tadi pertanyaan kedua itu apa? Bahasa Arab. Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Dia ada di surat Yusuf, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan berbahasa Arab. Kenapa? Ternyata bahasa Arab ini adalah bahasa paling lengkap dan paling sempurna daripada bahasa-bahasa yang lain. Bahkan bahasa Inggris pun kalah dengan bahasa Arab. Jumlah mufradatnya, kosakatanya, jumlah kalimatnya. Coba Bu lihat, bahasa Indonesia aja susah ngertiin Al-Quran. Coba lihat Bu, Ibu lihat Al-Quran surat Al-Isra, bunyinya begini, Subhanalladzi asra bi abdihi. Artinya apa Bu? Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Coba lihat surat Al-Mulk, bunyinya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa artinya? Coba lihat terjemahan surat Al-Mulknya, coba lihat. Maha suci Allah. Kok maha suci? Beda kalimatnya. Subhana yang satu tabarok. Kenapa? Kata para penerjemah, nggak ada sinonimnya. Susah ngartiinnya gimana. Banyak bahasa-bahasa Arab yang susah diartikan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saking banyaknya bahasa Arab. Contoh gini, kata Nabi, kalau kamu mau wudu, pertama basuhlah kaffaini, dua al-kaffu. Al-kaffu itu apa? Dari pergelangan tangan ke atas. Diterjemahinnya apa oleh kita? Telapak tangan. Berarti punggung tangannya nggak dibasuh dong. Kalau kita wudu dibasuh nggak punggung tangannya? Dibasuh. Kenapa disebutnya telapak tangan? Nggak ada sinonimnya. Coba apa dari pergelangan tangan ke atas, dalam bahasa Arab namanya al-kaffu. Dalam hadis-hadis al-kaffu. Apa bahasa Indonesianya? Kata Nabi, kalau kamu wudu, basuhlah pertama kali dua kaffaini, dua al-kaffu ini. Kita artikan apa? Membasuh dua telapak tangan. Padahal punggung tangannya juga dibasuh. Jadi sinonimnya nggak ada. Ya, sholat. Ya, apa bahasa Indonesia sholat? Sembahyang beda. Kalau ada orang bilang, ayo kita sembahyang, beda sembahyang sama sholat. Sholat itu kata Nabi apa? Maftutiha bit takbir, waqtutima bit taslim. Sholat itu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau sembahyang beda. Zakat, saum, ya, banyak kalimat-kalimat yang tidak ada sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Inilah mukjizat kenapa bahasa Arab. Insya Allah nanti ada kajian khusus tentang mukjizat bahasa, ya, mukjizat bahasa Arab di dalam Al-Quran. Nanti kajian dalam surat Yusuf yang tadi itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Terakhir tentang mukjizat Al-Quran bahasa Arab, ternyata Al-Quran ini adalah dengan bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling bisa dihafal oleh siapapun. Ya. Orang belum ngerti bahasa Arab pun hafal. Saya yakin ibu-ibu di sini ada yang hafal beberapa ayat dari Al-Quran atau surat atau juz dari Al-Quran. Betul nggak Bu? Bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa. Kok bisa hafal? Itu bedanya Al-Quran dengan yang lain. Banyak Bu anak kecil nggak bisa ngomong bahasa Arab, hafal 30 juz. Banyak nggak? Banyak. Coba lihat orang yang menghafal Injil dengan bahasa Ibrani, itu nggak ada di Indonesia. Quran itu di mana-mana bahasanya Arab. Di Cina bahasa Arab, di Afrika bahasa Arab, di Bandung bahasa Arab, di Jawa bahasa Arab, di mana-mana bahasa Arab. Kalau Injil datang ke Bandung bahasa Sunda Injilnya. Datang ke Afrika bahasa Afrika.
Di Libanon itu ada Injil bahasanya Arab, ya, berubah-ubah bahasanya. Itu beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran bisa dihafal oleh siapapun, bahkan oleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab bisa menghafal Al-Quran, ya. Bahkan orang bisa menangis nggak mengerti bahasa Arab, ya. Ini salah satu keutamaan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Insya Allah nanti ada kajian khusus tentang itu. Baik, itu masih ada Pak Fadli? Kalau masih ada satu lagi atau terakhir? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, oh ada dua. Ya. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin memastikan bahwa Pak Ustadz tadi bilang Nabi Isa yang selama ini Nabi Isa itu bakal turun di akhir zaman gitu. Gimana Pak? Sebetulnya ada yang tidak ada Pak Ustadz. Mohon diulang lagi Pak. Nabi Isa di akhir Zaman. bakal turun, sehingga yang punya keyakinan lain seperti Ahmadiyah, dia mempunyai Nabi selain Rasulullah, Ahmadiyah, karena katanya orang kafir tidak memberhentikan Rasul untuk disampaikan Nabi Muhammad. Di akhir zaman dia akan menurunkan Isa. Apa betul kayak gitu? Iya. Baik, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Ketika kita berhubungan dengan Al-Quran, maka ada suatu saat Al-Quran itu hanya sampai ke bawah. Yang kedua, Rasul saya lupa di ayat ini, mengatakan dengan kepada Allah bahwa Al-Quran ini akan mengalami satu keadaan di mana umat sudah tidak melakukan lagi. Nah, ini saya Ustaz menjelaskan bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama akan saya jawab pertanyaan Bapak ya tentang Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu akan diturunkan di akhir zaman atau tidak? Nabi Isa diturunkan nanti di akhir zaman. Karena Nabi Isa, kata Allah dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak disalib, tapi Allah angkat ke langit. Ya, nanti Bapak bisa dilihat di surat Al-Maidah ada kisahnya, surat Al-An'am juga ada. Ya, bahwa Allah SWT mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian kapan diturunkan Nabi Isa? Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, dan Allah juga menegaskan tadi bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak diwafatkan, tapi diangkat ke langit.
nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Ya, ketika sudah ada di bumi ini yang namanya Dajjal. Nanti Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan bersama-sama membentuk pasukan kaum muslimin yang akan menghancurkan Dajjal. Wah, Ustaz nggak kebayang. Ya, namanya juga tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat itu berkaitan sama tentang hari kiamat. Hari kiamat itu hal yang gaib. Sahabat juga nggak kebayang dulu Pak tanda-tanda hari kiamat yang sekarang terjadi. Sahabat pernah dengar kata Nabi, nanti di akhir zaman umat Islam akan membangga-banggakan masjidnya, katanya. Sahabat, emang masjidnya kayak gimana? Masjid kan cuma ada 2, kata sahabat, Masjid Nabawi sama Masjid Kuba. Nggak kebayang sama sahabat. Kata Nabi, nanti di akhir zaman umat Islam akan menyampaikan salam khusus, salamnya hanya ke yang kenal-kenal aja, yang akrab. Nggak kebayang tuh sama sahabat. Nabi bilang nanti di akhir zaman Jazirah Arab ini, kata Nabi, akan hijau dan akan dimudahkan buah-buahan dan sayuran. Kebayang nggak oleh sahabat dulu? Nggak kebayang. Gimana itu ya Rasulullah? Ya nggak kebayang. Sekarang coba Bapak dilihat ya di Mekah, subhanallah, lebih murah dari kita buah-buahan itu. Lebih murah dari kita. Dari mana nanamnya, di mana? Kata Allah, allazi barakna haulahu. Jadi tanda hari kiamat itu adalah masuk kepada ilmu gaib. Apa tugas kita? Beriman. Beriman. Kita mengimani, ya, dan kita berdoa agar kita tidak menemukan masa itu. Makanya di dalam tahiyat kita disuruh sama Nabi berulang-ulang setiap sholat minta doanya Pak. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Fitnahnya, ujian pada masa Nabi Isa nanti turun lagi dan masanya Dajjal itu sangat berat. Sehingga kita berdoa jangan sampai kealaman itu. Ya, jangan sampai kealaman. Jadi itu benar adanya. Ya. Terus apakah kalau ada Nabi Isa ajaran Nabi Muhammad berhenti? Tidak. Ya, karena ajaran semua para nabi adalah ajarannya semuanya Islam. Bahasanya juga begitu. Di Al-Quran semua nabi mengatakan ana muslimun, saya muslim, jadilah orang yang berislam, semuanya sama. Ya. Jadi di hari kiamat akan turun. Ya, kalau ada orang Ahmadiyah mengaku nanti akan ada nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, ya itu udah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Tidak ada yang tahu siapa nanti Imam Mahdi itu siapa. Ya, Imam Mahdi itu siapa. Tugas kita tuh gini Bu, beriman, imani, yakini, udah selesai. Ya, nggak usah. Dulu pernah ada ya di India tuh yang dicocok-cocokin, ini kayaknya dajjalnya ini nih, yang bisa ngobati, bisa nyembuhin. Ternyata udah mati sekarang. Jadi nggak bisa dicocok-cocokan. Ya. Pokoknya kita beriman tanda-tanda hari kiamat sampai nanti dihancurkannya bumi. Begitu Pak ya. Tadi sudah disampaikan dalilnya. Kemudian mengenai pertanyaan Ibu, tadi yang pertama tentang Al-Quran hanya sampai ke tenggorokan. Ini juga salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu bicaranya dengan wahyu. Jadi kata Nabi nanti Al-Quran itu gini. Kalau ayat itu Nabi pernah bilang begini, nanti ada umat yang ibadahnya rajin. Ya, ibadahnya ini Nabi lagi bicara tentang Khawarij. Khawarij itu kelompok orang-orang yang suka mengkafirkan orang. Zaman Nabi udah ada, namanya Khawarij. Sekarang sudah ada. Ya, suka pokoknya kalau bukan golongannya dibunuh, dibakar, ditangkap gitu. Kata Nabi, ibadah mereka lebih hebat dari ibadah kamu wahai sahabat. Tapi kalau mereka baca Quran, la yatajawazu hanajirahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi ini prediksi Nabi tentang orang Khawarij sampai hari ini ada. Ya. Makanya musuh Islam itu banyak. Ya, bukan hanya orang kafir, orang Khawarij, Mu'tazilah, banyak sekali. Ya. Jadi ini prediksi Nabi. Kemudian hadis lain tadi kata Nabi bahwa nanti di akhir zaman Al-Quran akan seperti pakaian yang usang, seperti pakaian yang usang. Ya. Nanti tinggal huruf-hurufnya saja. Ya, memang itu tanda-tanda
akhir zaman, dan itu salah satu prediksi bukan prediksi, wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang tanda akhir zaman. Nah, dalam kondisi seperti ini kita mempelajari dari hadis-hadis itu pelajaran bahwa kita harus menjadi bagian dari orang-orang yang membaca Al-Quran tapi beriman. Makanya kalau banyak ustadz-ustadz yang suka ngajar tahsin, biasanya salah satu dalilnya ini, surat Al-Baqarah bunyinya gini, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang dikasih kitab Al-Quran itu mereka baca Al-Qurannya haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar. Biasanya kajiannya cuma sampai situ saja, harusnya dilanjutin. Ulaika yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Al-Quran. Jadi jangan cuma bagus bacaan, tapi harus mengimani isi Al-Quran. Berarti harus faqih juga terhadap isi Al-Quran. Jadi bukan cuma bagus bacaan, diimani isinya, dipelajari isinya. Ya, karena yang dibutuhkan itu adalah orang itu menjadi faqih. Faqih itu apa, Bu? Faqih itu faham terhadap agama, itu yang dibutuhkan. Jadi Al-Quran, hadis itu wasilah, Bu. Ya, banyak orang yang hafal Al-Quran 30 juz tapi tidak faqih terhadap agama. Imam baca Al-Quran hebat-hebat, pas ditanya kalau dalilnya tentang hijab apa, tahu apa aurat apa, tentang apa wasiat apa, banyak yang nggak tahu. Kenapa? Namanya tidak faqih, belum sampai ke faqih. Jadi Quran itu wasilah, ya wasilah aja. Nanti ada tingkatan yang lebih tinggi harus dipelajari sampai kita menjadi faqih. Makanya jadi imam sholat juga, kata Nabi apa? Ya ummul qaumu aqra'ukum li kitabillah. Orang yang layak jadi imam itu yang aqra'ukum, yang paling pandai terhadap Al-Quran. Bukan bacaannya saja, tapi faham terhadap fikihnya juga, terhadap agama. Cok, kalau baca lagi ngimamin lupa sujud sahwinya gimana? Ada aturannya. Nggak semua sujud sahwi itu sebelum salam, ada sujud sahwi yang dilakukannya setelah salam. Beda, lupa kalau meninggalkan wajib, lupa kalau meninggalkan rukun, ragu-ragu, ya itu berbeda-beda sujud sahwinya. Siapa yang bisa? Bukan cuma bagus bacaannya, tapi faqih juga terhadap tata cara sholat, gitu. Jadi itu Bu ya, jadi itu tentang mukjizat Rasulullah SAW, bahwa Rasul itu berbicaranya dari wahyu Allah, apa yang Rasul sampaikan semuanya benar dan semuanya kejadian pada hari ini. Tugas kita adalah thalabul ilmi terus, sambil kita memperkuat amal ibadah kita dengan ilmu yang baik dan benar. Itu mungkin kajian kita di malam hari ini Bu ya. Sudah jam 8 lewat. Kita akan tutup kajian ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam kajian mukjizat Al-Quran 2 pekan yang akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.